Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Syekh Ahmad Tantawi, seorang grand Syekh Al-Azhar, pernah menuliskan catatan kecil yang catatan ini punya pesan luar biasa untuk memantapkan hati kita, meyakinkan diri kita bahwa hidup ini bagaimana kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bagaimana fokus untuk mendapatkan penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian manusia. Yang pertama, kulluna ashkhasun adiyuna fi nazri man la ya'rifuna. Setiap kita adalah pribadi yang biasa bagi mereka yang belum mengenal siapa kita. Kalau ada orang yang tidak mengapresiasi kita, kalau ada orang yang merendahkan kita, kalau ada orang menyepelekan kita, bahkan memandang sebelah mata, memposisikan kita seperti orang biasa, ya santai sajalah, biasa saja. Kenapa? Karena memang mereka belum kenal dengan kita, mereka belum tahu siapa kita. Karena kita pribadi yang belum dimengerti, karena kita sosok yang belum diketahui, karena kita belum dikenal mereka, lalu wajar kalau mereka menganggap kita biasa. Penilaian mereka tentang kita biasa-biasa saja, meskipun kita sudah berbuat yang luar biasa. Nah, kalau kita mesti memaksakan orang menilai kita berbeda, menganggap kita harus istimewa sesuai keinginan kita, itu yang bikin hati ini nyesek. Maka tidak perlu kecil hati, tidak perlu kesal hati, tidak perlu membenci ketika orang menganggap kita biasa, karena memang mereka belum tahu siapa kita. Lalu yang kedua, wa kulluna ashkhasun ra'i'una fi nazri man yuhibbu man, wa kulluna ashkhasun ra'i'una fi nazri man yafhamuna. Setiap kita adalah pribadi yang menarik. Bagi siapa? Bagi mereka yang faham siapa kita. Bukan hanya tahu, tapi sudah faham siapa kita, bagaimana karakter kita, bagaimana bicara kita, bagaimana mood kita. Saat begini kita bisa diajak diskusi, saat begini kita bisa diguyoni, ada saat tertentu kita tidak mau, dan dia tahu tentang kita, maka kita menarik untuk diajak bicara asik, diajak jalan enak. Yang ketiga, wa kulluna ashkhasun mumayyizuna fi nazri man yuhibbuna. Setiap kita adalah pribadi yang istimewa bagi mereka yang suka dan cinta kepada kita. Kenapa ada orang yang memposisikan orang lain begitu istimewa? Bahkan pakaiannya mau dibeli, aksesorisnya pengen dimiliki, kemana dia pergi mau didatangi. Kenapa? Karena dia suka, ngefan bahasa hari ini. Nah, kalaulah kita dianggap istimewa oleh seorang, berarti ada sesuatu dalam diri kita yang memang istimewa untuk menjadikan mereka suka dengan kita. Karena sukanya mereka, karena cintanya mereka terhadap kita, maka kita dijadikan pribadi istimewa menurut mereka. Dinilai istimewa, dinilai luar biasa, dinilai spesial. Ya, kita adalah pribadi yang spesial, pribadi istimewa, pribadi yang baik, karena memang mereka suka dan cinta terhadap kita. Tapi juga jangan jumawa, jangan merasa tinggi hati, karena itu menjadi ujian diri. Kalau kita tinggi hati, jumawa lagi, jadi fitnah, bisa bahaya. Lalu yang keempat, wa kulluna ashkhasun maghruruna fi nazri mayahsuduna, wa kulluna ashkhasun sayyi'una fi nazri mayahqidu alaina. Yang 4 dan kelima ini hampir sama. Kita boleh jadi setiap kita pribadi yang dianggap menjengkelkan, pribadi yang jahat karena mereka dengki dengan kita, mereka iri dengan kita, mereka hasad dengan kita. Kalau orang sudah dengki, kalau orang sudah iri, maka ujungnya pasti membenci. Apapun kebaikan kita tetap dianggap salah. Sehebat apapun prestasi kita dianggap salah. Kenapa? Karena memang kedengkian, kebencian, iri hati, hasad hati yang menyebabkan kita dianggap pribadi yang menjengkelkan atau pribadi yang jahat. Kalau sudah begitu, apakah kita mesti peduli?
Apa kita harus mengikuti? Tidak usah. Abaikan saja, tinggalkan saja. Kenapa? Karena di ujung catatan ini ada ungkapan yang menjadi poin penting dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Tontori. Ya, yakfika ridallahu anka. Cukup kita mengharap ridha Allah. Cukuplah ridha Allah yang kita dapatkan. Cukuplah ridha Allah yang kita upayakan. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Karena usaha untuk mendapatkan penilaian orang lain, usaha untuk mendapatkan ridho sesama adalah usaha yang bisa jadi sia-sia, tidak akan sampai kepada tujuannya. Karena setiap manusia bisa berbeda penilaian tentang kita, bahwa kita manusia seringkali mudah berubah. Hari ini suka, besok benci. Hari ini mau, besok tidak. Maka ridallah ghayatun la tutrak. Sementara ridha Allah ada tujuan yang bisa kita dapatkan. Fatruk ma la yudrak wadrik ma la yutrak. Maka tinggalkan urusan upaya untuk mendapatkan penilaian manusia, tapi fokuslah bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharaplah agar Allah ridho dengan diri kita, dengan usia kita, dengan hidup kita, rezeki kita, anak kita, keluarga kita, ilmu kita, apapun yang kita punya. Karena itu yang mesti dipikirkan. Bagaimana Allah memberikan penilaian. Abaikan saja manusia dengan segala penilaian tentang kita. Karena mereka juga manusia. Karena manusia tentu punya keterbatasan, punya kelemahan, punya catatan. Pada Allah lah, dialah yang memberikan penilaian, yang memberikan catatan. Karena penilaian Allah tidak pernah salah, bahkan apa dalam hati kita, Dia Maha mengetahui. Astagfirullah khairat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.